Selamat pagi bagi kita. Kita jumpa kembali dalam soal pembimbingan Magister of Divinity untuk Amang Dr. Gabriel Panggabean, SPAK. Kiranya melalui bimbingan ini akan menjadi penambah wawasan bagi kita semua. Orang sama Selamat pagi, Amang. pagi, Mang. Bagaimana kabar? Sehat? Ya, mudah-mudahan, Pak. Sehat-sehat orang tua. Iyalah, mantap. Baguslah, Mang. Iya, Pak. Iyalah. Terima kasihlah atas perjumpaan kita pagi ini. Ya. Sebelum kita mulai berbincang-bincang, kita berdoa, Mang, ya. Ya, Mang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu kami boleh bertemu kembali di pagi hari ini dengan Amang Panggabean dalam rangka berbincang-bincang mengenai sejarah gereja. Tuhan berkati perbincangan kami sejak awal sehingga kami boleh menambah wawasan kami dan memuliakan Tuhan. Beri kami kesehatan sehingga kami boleh menyelesaikan tugas ini dengan baik. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Amang. Kita sudah bisa berjumpa dan menyelesaikan tugas-tugas kita dalam sejarah gereja ya. Jadi dalam sejarah gereja, tugas sejarah gereja inilah yang terakhir kita perbincangkan karena kita sudah selesai membahas sejarah Israel, sejarah gereja di Indonesia, dan sekarang sejarah gereja di Tanah Batak ya. Dan kita akan membahasnya dari apa yang Amang tulis di paper yang telah saya baca. Dalam paper itu banyak yang Amang sudah tuliskan bagaimana sejarah gereja di Tanah Batak dan bagaimana perkembangannya. Memang ada beberapa yang perlu kita berbincangkan. Misalnya soal Sinomensen itu di Tanah Batak dia lamanya ada sekitar 56 tahun, bukan 36 tahun. Sinomensen itu tiba di Tanah Batak tahun 1862 dan dia meninggal 1918. Jadi dia ada 56 tahun di Tanah Batak melayani. Nah, kemudian soal bagaimana masuknya kekristenan ke Indonesia itu menjelaskan pada bagian yang kedua yang didominasi oleh gereja Hervorm dan Gereformeerd dari Belanda. Tetapi kalau khusus ke Tanah Batak itu didominasi oleh RMG ya, Rheinischen Gesellschaft. Walau ada banyak lembaga sending yang datang ke Tanah Batak, mulai dari lembaga sending baptis dari Amerika yang mengutus Burton ya dan Ward, kemudian dilanjutkan oleh Liman dan Munson yang juga meninggal di Lebu Pining. Kemudian itu di daerah utara, di daerah Angkola ada banyak masuk juga, ada sending Ermelo di Angkola Julu, ada sending Digit V di Mandailing, kemudian ada sending RMG di Angkola dulu. Dan disitulah pertemuan antara badan sending Rheinischen Gesellschaft RMG dengan badan sending Ermelo di Sipirok, sehingga pada saat itulah mereka bertemu dua lembaga sending Ermelo dan RMG
dan mereka rapat dan setuju untuk menggabungkan misi mereka. Lalu mereka bersepakat untuk membagi wilayah pelayanan mereka di Tanah Batak. Jadi pembagian itu berdasarkan kesepakatan mereka antara 4 orang dan lembaga 4 orang utusan sending, dan akhirnya mereka sepakat pada tanggal 7 Oktober itu, dan kemudian itulah dijadikan HKBP sebagai hari lahir HKBP. Nah, itu yang kita lihat masuknya lembaga-lembaga sending dan tenaga-tenaga misi ke Tanah Batak. Nah, itu yang kita lihat. Kalau Amang tadi buat di bagian yang kedua ini secara umum di Indonesia memang reform dan gereform itu masuk ke Indonesia, dan mereka lebih banyak di Indonesia bagian timur. Lalu benar apa yang dicatat oleh Schreiner bahwa perkembangan selanjutnya setelah pemerintah Belanda menyebarkan kekristenan di daerah timur secara khusus ya, melalui VOC-nya, maka setelah itu ada semangat baru dengan hadirnya lembaga-lembaga sending pada abad ke-19 yang bekerja untuk suku-suku di Indonesia. Di beberapa waktu yang lalu saya jelaskan bahwa penyebaran kekristenan di Indonesia ini karena karena pemerintah ya, penjajahan tanda petik oleh Belanda. Lalu kedua adalah karena lembaga sending, itu penyebaran kekristenan di Indonesia. Nah, penyebaran melalui lembaga sending ini ada yang ke daerah Sulawesi, Kalimantan, ada yang ke daerah Sumatera dan Nias. Nah, secara khusus kita ke daerah Sumatera, ke Tanah Batak, mereka itu masuk mulai dari Barus, kemudian masuk ke daerah Lumut ya, Sibolga, kemudian masuk ke daerah Spirok. Dan ada yang dulu mereka masuk ke daerah Silindung, itulah yang terjadi penolakan. Yang pertama ditolak waktu Burton dan Ward, kemudian masuk Liman dan Munson, mereka dibunuh, dan ada yang mengatakan mereka dimakan oleh orang Batak. Akhirnya kali berikutnya setelah tiba di Sibolga, mereka bukan lagi ke Tarutu, ke utara masuk, tapi mereka masuk dari selatan ke Spirok. Nah, disitulah mulai perkabaran Injil. Memang di Tapsel sebelum RMG waktu itu di daerah Spirok seluruhnya atau daerah Angkola itu sudah lama bekerja Ermelo, sending Ermelo. Nah, dan setelah sending Ermelo ini melayani, kemudian sending RMG gagal tanda petik karena perang di Kalimantan, maka sebenarnya mereka sudah harus menarik misionaris mereka dari Kalimantan, tapi akhirnya mereka mendengar di Sumatera butuh tenaga untuk sending Ermelo, karena sending Ermelo itu adalah sending yang tidak banyak tenaganya dan dananya pun tidak banyak. Akhirnya mereka bersepakat tidak menarik dari Kalimantan utusan mereka, tetapi mereka mengutus mereka ke Tanah Batak. Nah, itulah nanti pertemuan antara lembaga RMG dengan lembaga sending Ermelo di Tanah Batak. Nah, itulah sejarah pertemuan mereka, sehingga sending Ermelo dan sending RMG menyatu. Memang dari sending Ermelo itu sendiri yang di Tapsel itu tidak semua mereka masuk ke lembaga RMG.
karena mereka tetap ada yang konsisten melayani di Angkola Julu, di Hutan Baru, ada yang di Pergarutan, dan ada yang di arah Angkola, Batang Angkola. Nah itu. Jadi hanya Van Asselt yang masuk bergabung dengan RMG waktu itu, dan Clemmer ya. Nah itulah yang berhasil, mereka lah yang akhirnya bergabung. Nah pertemuan mereka kala itu antara RMG dan Ermelo, 4 penginjil itu, yaitu Johann Heine Clemmer, baru Karl Wilhelm Heine, itulah dari RMG, dan dari Ermelo yaitu Gerrit van Asselt, itu dari baru, kemudian Friedrich Wilhelm Betz. Jadi Betz dan van Asselt itulah yang dari Ermelo, dan Clemmer dan Heine itulah dari RMG. Nah makanya nama mereka itulah dipelesetkan orang jadi HKBP, Heine, Clemmer, Betz, van Asselt, HKBP gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu apa namanya sejarahnya waktu itu ya, tapi ya dicocokkanlah HKBP itu atas nama keempat misionaris ini. Nah inilah yang terjadi kala itu, penggabungan dua lembaga sending antara Rhein Mission Gesellschaft dan Ermelo. Tapi sebenarnya setelah bergabung mereka yang mengelola penginjilan itu bukan nama misi baru, tapi tetap namanya RMG. Nah, cuma Betz dan Van Asselt bergabunglah ke RMG. Itu sebenarnya yang terjadi. Teman-teman Betz dan Van Asselt yang tidak mau gabung dengan RMG masih ada juga, seperti apa namanya Dammer Boer ya, lupa nama-nama mereka. Tapi ada yang memang tidak mau gabung dengan RMG kala itu. Ketika terjadi penggabungan dua lembaga misi itu. Nah, itulah yang kita lihat. Lalu memang harus kita akui, setelah masuk dari Tapanuli Selatan, kekristenan itu kan tidak berkembang. Lalu mengapa tidak berkembang? Karena Islam sudah lebih dulu masuk ke tanah selatan. Jadi Islam sudah lebih dulu menguasai tanah selatan. Lalu para misionaris memang tampaknya tidak begitu menghasilkan yang gemilang di Tapanuli Selatan. Lalu mereka masuk ke daerah utara. Ke Silindung. Nah, masuk ke daerah utara ke Silindung. Lalu akhirnya mereka berhasil di daerah utara. Dan memention secara khusus masuk ke Silindung dan membuka Hutadame. Dari sanalah mulai berkembang kekristenan. Nah, itulah yang kita lihat kalau sejarah kekristenan di tanah Batak. Lalu Amang memang melihat dari perspektif perjumpaan Injil dengan adat Batak. Jadi dari situ Amang membahas bagaimana sejarah masuknya kekristenan tanah Batak itu melalui perjumpaan antara Injil dengan suku bangsa Batak. Nah, memang Schreiner ketika menulis buku itu tahun 2003 lebih menyoroti perjumpaan adat dengan bagaimana adat Batak ya, adat Toba secara khusus berjumpa dengan kekristenan. Nah itu. Jadi memang dia lebih condong meneliti kehidupan kekristenan di utara ya, di Toba, dan tidak begitu mendalami sejak awal mula
kekristenan itu masuk dari tanah selatan. Itu makanya dia mulai, yang Amang tulis ini katakan sewaktu terjadi pengkristenan, mulai dari tahun 1861, muncullah khususnya orang Batak Toba sebagai golongan yang maju. Ini pernyataan Schreiner mengatakan bahwa orang Batak Toba sebagai golongan orang yang maju. Padahal sebenarnya bukan Batak Toba yang lebih maju pertama, bukan. Yang lebih maju pertama itu orang Angkola. Karena orang Angkola lah pertama mengecap pendidikan dibanding orang utara. Makanya orang-orang Angkola dulu banyak sekali yang terkenal, bahkan lebih cepat maju daripada orang-orang di utara. Karena kekristenan itu kan masuk dari Angkola. Jadi bukan Batak Toba yang lebih duluan maju karena penginjilannya, tetapi itu orang Angkola. Tetapi memang harus diakui orang Angkola karena sedikit, yang Kristen pertumbuhannya lambat, tidak begitu cepat. Tetapi di utara kala itu setelah Nongensan masuk ke Silindung, maka orang-orang utara pun baik Silindung, Toba, Toba Hasundutan, kemudian Humbang, Samosir mulai berkembang, maka majulah orang-orang utara. Ya, itu. Tapi memang karena Schreiner meneliti orang Toba, maka dia mengatakan dari kalangan Batak itu yang terkenal pertama itu orang Toba. Padahal sebenarnya dalam sejarah bukan. Nah itu. Jadi kalau kita lihat misalnya orang-orang Angkola yang sudah menduduki birokrat pada masa itu sudah banyak. Misalnya Dr. Todung Gunung Mulia Harahap, Sultan Gunung Mulia Harahap. Itu menteri pendidikan yang pertama, ya. Baru Amir Syarifuddin Harahap, perdana menteri pertama itu Indonesia, Amir Syarifuddin Harahap, Kristen itu. Todung Mulia Lubis juga, Todung Mulia Dr. Sultan Gunung Mulia Harahap juga Kristen. Nah itu orang-orang Angkola itu. Menteri-menteri pertama orang Batak itu kan Hasrul Harahap itu kan orang Angkola, walaupun dia Islam ya. Dan dia itu akibat akibat hasil dari pendidikan sendiri mereka itu semua. Raja Inal Siregar misalnya gubernur Sumatera Utara itu hasil pendidikan dari sekolah-sekolah sending itu. Nah, artinya orang-orang selatan itu lebih percetakan dulu, penyair-penyair itu dari selatan berdua, bukan dari utara. Nah, ini contoh karena memang Schreiner melihat langsung ke utara yang lebih dominan berkembang kekristenannya. Dan peneliti-peneliti kepada daerah Angkola memang agak sedikit. Sampai sekarang memang tidak banyak orang meneliti kekristenan di Angkola. Karena tadi popularitasnya sedikit. Sehingga para peneliti-peneliti selalu melihat kekristenan itu dari utara, dari HKBP-nya. Nah, kalau Amang tulis lagi di sini di poin kelima secara pengkristen orang Batak, ya memang kalau pemikiran Schreiner lebih condong pada sejarah HKBP. Nah, jadi dimulai dari 1861 sampai 1881 ini melompat ke Silindung. Peletakan dasar-dasar pertama di lembah Silindung di sebelah selatan dan Toba ini kan karena Schreiner melihat langsung HKBP. Padahal dasar-dasar pertama kekristenan itu bukan di daerah Silindung, tetapi dimulai di Parasorat. Di Parasorat itu sudah ada sekolah sending ya, dan itulah yang pindah ke Pacurnapitu, dan dari Pacurnapitu pindah ke Sipoholon. Itulah sekolah-sekolah pertama. Pendeta-pendeta pertama orang Batak itu orang Angkola, bukan orang-orang utara, karena belajar di sekolah Parasorat. Nah, Schreiber itu mengajar di sekolah Parasorat, walaupun waktu itu disebutnya sekolah Paralendalan kan, karena sekolahnya berpindah-pindah, dinding topas dan atap lalang gitu kan. Karena emang bangunannya kala itu belum permanen. Tapi proses pendidikan itu sudah dimulai di daerah Angkola. Tapi
Schreiner melihat dari utara langsung, dari Selindung kekristenan itu, lalu melompat ke tokoh I.L. Nommensen dan P.H. Johansen. Itu sudah jauh jaraknya. Padahal di Angkola banyak tokoh-tokoh yang sudah menorehkan sejarah, termasuk David van Assel, Schreiber juga di sana. Nommensen pernah juga di Sipirok, di Parasorat, tapi tidak begitu lama. Itulah makanya dia beralih masuk ke daerah pedalaman Batak, sehingga tiba di Siatas Barita. Lalu sampai dia di Siatas Barita, dia lihat Selindung itu persis seperti kampungnya, tanah kelahirannya di Nostrand. Seperti Nostrand. Jadi dia berkata, seperti pulang kampung dia, maka dia berkata, ya Tuhan, mati atau hidup, aku akan tinggal di daerah ini. Nah, karena memang dia melihat dari atas Siatas Barita itu ke Selindung itu persis seperti Nostrand, kampungnya. Maka dia berjanji sama Tuhan supaya mati atau hidup pun di sinilah saya Tuhan, katanya. Nah, itulah kala itu memang akhirnya sejarah selalu melompat dari selatan ke utara. Jadi tidak pernah menggubris Sipirok, menggubris Parasorat, dan titik kekristenan itu kan dimulai dari Sipirok. Nol kekristenan itu dari sana. Istilahnya benihnya itu ditanam di sana. Walau memang berbuahnya di daerah lain, di Toba yang banyak buahnya berkembang. Buahnya di Simalungun, buahnya di Dairi misalnya. Tapi di Angkola sendiri sulit berbuah karena telah dihimpit oleh agama-agama yang sudah lama, Islam sudah lama di Tapsel. Nah itu, jadi memang penulisan sejarah selalu dia melompat ke utara dan mengabaikan sejarah di selatan yang menjadi cikal bakal kekristenan itu. Jadi 0 kilometernya kekristenan itu dari selatan, bukan dimulai dari utara. Utara itu sudah pengembangan kemudian. Dan memang yang terkenal ya Nommensen yang paling banyak berkiprah. Tadi sudah saya katakan 56 tahun dia berkiprah di Selindung sampai ke Sigumpar, dan dia akhirnya meninggal di Sigumpar. Dan dia banyak melakukan terobosan-terobosan melalui pendidikan, melalui kesehatan, ya, melalui pertanian juga, melalui konsep pergudungan. Ya. Dia membangun gereja itu dari konsep pergudungan. Di pergudungan itu ada pendeta, ada guru jemaat, ada ladang, ada sekolah. Nah itu biasanya konsep Nommensen dalam rangka menginjili. Di setiap gereja itu ada lahan untuk bertani, bercocok tanam, ada lahan untuk pendidikan, sekolah-sekolah, lalu ada lahan untuk gereja. Jadi makanya dia sekaligus melakukan semuanya. Itu sebabnya gereja itu menjadi pusat pendidikannya, pusat pelatihannya, pusat pembinaan mental spiritual kala itu. Dan akhirnya berkembanglah gereja menjadi sebuah alat untuk mencerdaskan masyarakat. Makanya gereja semakin maju, orang Kristen semakin maju melalui gereja, komplek gereja. Tapi sekarang kalau kita berefleksi dari itu, komplek gereja sekarang bukan lagi menjadi sumber pembinaan, bukan lagi sumber pelatihan, bukan lagi sumber pencerdasan umat. Tapi sekarang gereja sudah menjadi sumber konflik, sudah menjadi sumber perebutan kekuasaan. Gereja sudah menjadi sumber lahan pencarian kehidupan, sudah berubah, bergeser jauh. Gerakan Nommensen dan gerakan kekristenan kala ini. Itu yang kita lihat. Nah memang itulah saya katakan tadi, Schreiner selalu memulai dari utara, jadi hilanglah sejarah di selatan yang menjadi cikal bakal kekristenan kala itu. Lalu dia langsung lompat 1881 ke 1901. Itu sudah memang sudah di utara semua ini. Lalu 1901, 1918 ini sampai kematian Nommensen. Baru 1918 sampai 1940 ini mulailah pergantian Eporus kala itu dari Nommensen
ke Jewarnek, lalu Jewarnek lah yang paling banyak menata HKBP, menata kekristenan, belum HKBP waktu itu, menata kekristenan dengan aturan-aturan tata gereja, aturan-aturan gereja. Jewarnek lah yang paling banyak menata. Sampai nanti pada tahun 1940 dengan lahirnya gereja Batak yang mandiri dengan nama HKBP, warisan Jewarnek inilah yang dikembangkan oleh HKBP kemudian dari tata gerejanya. Jadi tata gereja yang dulu tata gereja itu masih misioner ya, jemaat yang diatur di tata gereja kita. Tahun 19 mulai tata gereja 1881 sampai 1930 tata gereja itu mengatur jemaat untuk bermisi. Itu yang diatur. Jadi artinya tata gereja itu mengatur masyarakat atau warga jemaat melakukan tindakan pelayanannya di tengah-tengah gereja masyarakat kala itu. Tapi setelah menjadi gereja Batak dipimpin oleh orang Batak, tata gereja itu pun berubah. Bukan lagi mengatur jemaat untuk bermisi, tapi tata gereja itu sudah mengatur pendeta, birokrat. Siapa yang jadi eporus, siapa yang jadi sekjen, siapa yang jadi paresos, siapa yang jadi itu sekarang. Aturan gereja itu sudah lebih mengatur manusia birokrat, bukan lagi manusia warga. Nah, jadi itu yang berubah banyak sekali. Tata gereja kita sekarang atau tata gereja HKBP atau tata gereja Batak itu hampir 95% mengatur kehidupan birokrat, pendeta ya, pengerja gereja lah, bukan mengatur jemaat untuk bermisi. Jadi paling banyak gereja sekarang itu syarat-syarat lah, syarat eporus, syarat presos, syarat pendeta, syarat itu semua. Bukan lagi bagaimana jemaat diatur melakukan diakonia, koinonia, dan marturia. Kalau tata gereja yang dulu-dulu yang ditulis oleh Warnek, itu lebih banyak mengatur jemaat untuk melakukan tugas-tugas misi. Itu sebabnya pada waktu itu lahirlah Pardonganan Mission Batak. Itu semacam kongsi ya, semacam kalau sekarang istilahnya yayasan itu, yang melakukan penginjilan. Orang Batak dulu pergi menginjili ke Mentawai, pergi menginjili ke suku-suku Pulau Rupa, pergi menginjili ke bahkan ke Malaysia. Dulu orang Batak menginjili. Maka berkembanglah pelayanan itu. Sekarang ya kalau lagi, kalaupun ada lembaga sending atau apapun namanya itu bukan lagi berfungsi sebagai alat untuk mengabarkan Injil lagi, tapi itu sudah menjadi proyek. Ya proyek, kalau dikatakan bisnis nanti salah kita ya, tapi ya sudah menjadi proyek untuk mendapatkan sesuatu daripadanya. Nah kemudian tahun 1940 sampai 1954 itu bahkan sampai 54 sampai sekarang itu masih laporan yang disampaikan oleh Schreiner ke kita. Dan memang itu seperti saya katakan tadi, tulisan-tulisan Schreiner ini kan masih perspektif HKBP. Jadi bukan perspektif sejarah kekristenan secara holistik di tanah Batak. Nah inilah yang bisa kita perbincangkan dari awal sampai akhir. Memang nanti Amang sudah tuliskan ini semua, bagaimana perjumpaan ada itu dengan orang Batak, lalu tradisi iman gereja Batak dan tradisi para utusan Injil juga. Ini memang persoalan tradisi iman Batak dan tradisi iman utusan Injil. Disinilah bedanya kita dengan suku-suku lain di Indonesia. Ketika datang para penginjil misionaris ke tanah Batak, maka yang diwariskan mereka ialah iman Eropa dan tradisi budaya Eropa. Jadi bukan tradisi budaya lokal yang mereka warisi dan pelihara. Dan itu memang yang sangat tanda petik lah kalau sekarang kurang baik. Karena kita akhirnya menjadi Kristen
Eropa sampai sekarang ya. Kristen Eropa, pemahaman kita, tradisi kita dalam kekristenan kita sampai sekarang masih berpikir Eropa. Jadi teologi kita pun sampai sekarang masih teologi Eropa, bukan teologi yang lahir dari bumi daerah kita, daerah Batak gitu ya. Kita ikut juga tanda petik menghancurkan tradisi leluhur kita melalui agama import ini, melalui agama Kristen yang masuk ke kita. Sehingga tradisi-tradisi leluhur kita hilang dan kita rusak sendiri. Tidak ada lagi yang terpelihara. Nah, kalau saya bandingkan dengan Jawa, kejawen itu, entah apapun agama dia, entah dia Islam, Kristen, Katolik, Buddha misalnya, atau Hindu, tapi tradisi kejawen itu dipelihara sampai sekarang. Jadi mereka bisa bersatu di sana. Kita kalau sudah menjadi agama Kristen, sudah menjadi agama Islam, maka kita tidak lagi memelihara permalin, tradisi leluhur kita, adat-adat leluhur kita. Kita tidak lagi melakukan ritus-ritus lokal ya yang kita anggap dulu sebagai penghormatan kita kepada yang ilahi. Itu yang hilang. Jadi kalau kita sekarang sudah Kristen, ya hilanglah, putuslah hubungan dengan permalin. Kalau Islam pun begitu. Hilang hubungan dengan agama-agama lokal. Tradisi-tradisi kita menghargai alam, tradisi-tradisi kita menghargai masyarakat, tradisi-tradisi kita menghargai luhur pun hilang. Karena orang Eropa mengatakan itu kafir. Si pilih begu dui katanya. Mereka yang mencap kita si pilih begu, leluhur kita. Padahal mereka yang datang ke kita, lalu mereka membuang tradisi kita dan mencabut akar-akar kehidupan kita. Nah, jadi iman kita bertumbuh sesuai dengan iman barat. Bukan iman pribumi yang tumbuh. Itu yang kita lihat. Lalu pakaian kita pun, budaya kita pun ya dimusnahkan mereka kan. Jadi pakaian-pakaian kita sudah menjadi pakaian-pakaian barat, harus pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, baru semua diatur sesuai dengan tradisi Eropa. Lalu sampai sekarang pun gitu, kalau ada pendeta berkhotbah tidak pakai jas, tidak pakai dasi, dikatakan pendeta itu tidak sopan. Kalau ada pendeta pakai batik seperti ini, enggak diterima. Jadi padahal inilah pakaian kita kan, pakaian batik, tradisi kita. Jadi memang ini soal pakaian. Bahkan sulit sekali dulu geratung atau musik gitar masuk dalam ibadah kita. Karena yang mereka terima hanyalah musik piano, potimarende. Kalau gitar, geratung, ogung, ya agak sulit. Karena yang enggak mereka itu memanggil roh-roh roh-roh dunia. Nah, jadi kita kehilangan apa itu. Padahal kalau kita misalnya melakukan ibadah dengan tradisi Batak, mungkin kita lebih lebih menyatu dengan Tuhan. Coba misalnya kalau kita melakukan perjamuan kudus, ketika kita mempersiapkan materi perjamuan kudus itu dilakukan seperti orang tradisi Batak ya, pasti akan lebih menyatu kita dengan pelaksanaan ritus itu. Dan Katolik melakukan itu, kita tidak. Jadi sehingga Katolik lebih mendaratkan teologianya di bumi, di mana mereka melayani, dibanding kita Protestan. Nah, jadi gereja-gereja kelahiran Protestan dari Eropa ini sampai sekarang belum semua teologinya membumi, belum semua. Nah, sambil contoh tadi kepada perjamuan kudus tadi, kalau misalnya contoh di tradisi Angkora, kalau ketika dia mempersiapkan roti itu, tatkala Yesus mengambil roti, lalu dia mengangkat unjak syukur waktu gini, langsung bunyi ogung angkul, tung. Lalu setelah itu dia memecah-mecah, lalu membagi-bagikannya. Kemudian Yesus mengambil air, tung, masuk lagu ogung itu, margarat, tung,
Saya yakin mungkin nuansanya beda dibanding dengan nuansa perjamuan kudus ala Eropa itu. Tapi kita kan belum ada yang meneliti sampai ke sana. Kalau saya di Rapat Pendeta GKPA itu berkali-kali saya usulkan supaya dalam rangka melakukan ritus-ritus keagamaan itu mengadopsi ritus-ritus kearifan lokal kita, sehingga kita tidak kehilangan akar kekristenan kita. Kekristenan kita itu membumi di bumi kita, di kehidupan kita, bukan dicantolkan ke kita. Kita kan dicantolkan. Makanya kekristenan itu banyak jadi kekristenan di Indonesia, bukan Kristen Indonesia. Itulah yang terjadi sekarang kepada teman-teman kita yang beragama seberang. Mereka itu bukan Islam Indonesia, mereka itu Islam di Indonesia. Makanya mereka pakai cadar, pakai jilbab karena mereka di Indonesia. Yang mereka tiru tradisi Timur Tengah. Jadi mereka hanya Islam yang di Indonesia, yang tinggal di Indonesia, bukan Islam Indonesia. Itulah makanya Jokowi mengatakan kita Islam Indonesia. Artinya yang tinggal di Indonesia ya harus berbudaya Indonesia. Maka lahirlah Islam Nusantara. Jadi bukan lagi Islam Timur Tengah yang dipaksakan di Indonesia. Bukan. Islam Nusantara itu artinya Islam yang lahir, yang besar di bumi Nusantara, yang punya etika budaya yang harus kita hargai. Jadi jangan dihancurkan oleh tradisi orang yang dibawa ke kita, yang menghancurkan kita. Nah itu, jadi kita pun seperti itu. Kekristenan masih banyak seperti itu. Kekristenan di Indonesia, bukan Kristen Indonesia. Kita mengaku gereja Batak, tapi tradisinya masih tradisi Eropa. Semuanya ya, baik bangunan gerejanya bangunan Eropa, tidak ada. Kalau di Jawa itu kan gereja itu sudah joglo-joglo ya, karena memang gereja itu bangunannya ya bangunan mereka gitu. Kita mana ada bangunan gereja sekarang yang berornamen Batak? Gak ada. Ya semuanya bangunannya Eropa semua. Bangunannya tinggi-tinggi seperti menjulang tinggi seperti di Eropa gitu. Jadi tidak ada bangunan gereja kita yang bernuansa Batak. Gak ada. Rumah-rumah Batak misalnya, gak ada gereja yang seperti itu. Jadi ya semuanya teologi kita, bangunan kita, pakaian kita Eropa. Nah ini yang memang masih perlu kajian yang mendalam tentang ini. Semoga lahirlah teolog-teolog Batak nanti yang berpikir seperti itu, bagaimana membangun teologi kita yang lebih membumi. Nah ini memang yang masih tradisi yang perlu dikembangkan. Tapi cuma Schreiner tidak mau berbicara seperti itu karena dia kan orang Eropa. Dia tidak akan mungkin masuk ke ranah itu. Dia tidak berani menulis itu di dalam bukunya kan. Baru kemudian permulaan yang baru memang setelah berganti pengurus, tentu tradisi-tradisi itu pasti ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit, tapi tidak seradikal seperti yang saya katakan tadi. Nah, lalu di penutup ini agak ada mengganjal sedikit karena Amang katakan begini, dengan masuknya para penjajah ke tanah Batak, ya ke tanah Batak, seakan membuka kehidupan baru bagi bangsa Batak. Nah ini pernyataan yang perlu menurut saya direvisi karena apa? Yang membawa perubahan ke tanah Batak itu bukan penjajah, tetapi penginjil, misionaris. Itu yang membawa perubahan. Mensen yang membawa perubahan kalau di utara, Van Assel yang membawa perubahan di Sipiro. Jadi mereka yang membawa perubahan-perubahan itu, bukan penjajah. Kemudian Belanda tidak pernah menjajah Batak bagian utara. Yang dijajah oleh Belanda hanyalah Batak bagian selatan. Itu karena Perang Padri 1825 sampai 1830. Karena Imam Bonjol meminta bantuan Belanda untuk melawan orang-orang adat Padang.
yang melawan Tuanku Imam Bonjol, karena Tuanku Imam Bonjol ingin membuat Padang itu seperti tadi Islam Timur Tengah. Dia membumi hanguskan adat-adat Padang. Katanya adat Padang itu tidaklah Islami, jadi harus lebih Islam. Maka mulailah Tuanku Imam Bonjol melawan orang-orang adat, pemuka adat. Lalu dia lihat dia kalah, kekuatan dia lemah, maka dia mintalah kekuatan Belanda. Maka Belanda menolong, membantu Tuanku Imam Bonjol melawan para pemuka agama. Lalu sampailah itu ke Tapsel. Itulah makanya Belanda menguasai Tapsel. Tetapi ke utara, Belanda tidak begitu lama. Walaupun pada akhirnya setelah Sisingamangaraja mati, baru masuk Belanda ke utara, tetapi itu tidak lama. Tidak lama menjajah, tanda petiknya menjajah utara. Dan tidak ada peran penjajah pun untuk mencerdaskan kehidupan orang utara. Nggak ada. Belanda ya. Yang paling banyak itu berperan ialah misionaris. Nah, jadi penjajah pun waktu itu katakanlah Belanda hanya ingin mengekspand diri, ekspansi ke tanah Batak, dan bukan untuk tadi dalam rangka mencerdaskan orang-orang Batak. Enggak. Itu jadi memang yang membawa perubahan itu baik di tanah Batak itu khususnya di daerah Selindung dan Toba diperankan oleh orang-orang misionaris. Kalau di selatan ya bisa saja Belanda ya, karena dengan peraturan-peraturan dia maka diizinkanlah beberapa badan Injil masuk ke selatan, karena waktu itu selatan itu sudah jajahan Belanda. Jadi masuknya Pan Asel dulu ke tanah Batak itu karena izin gubernur Belanda dari Padang. Nah, jadi memang melalui izin mereka. Tapi kalau ke utara tidak ada izin Belanda itu, karena Belanda belum menguasai sepenuhnya tanah utara. Tanah utara itu sedikit sebentar dijajah setelah Sisingamangaraja ditaklukkan oleh mereka. Itu memang catatan saya terhadap yang terakhir tadi soal penjajah itu, dan apa namanya yang membawa perubahan itu, yang membuka kemajuan kehidupan Batak paling banyak diperankan oleh para misionaris. Itulah memang dulu catatan singkat saya. Mana tahu ada respon atau masukan dari Amang atau pertanyaan, kita saling berdiskusi. Silakan Amang. Jadi Amang saya pun berpendapat bahwa lebih dahulu di CP Roksana pada 1861 RMG memang sudah ada di CP Rock, ya kan gitu. Ya. Jadi sedangkan Nomensen baru 186 dia masuk ke Siatas Barita. Betul. Jadi yang didukung oleh Raja Pontas Numban Tobing, kan begitu. Jadi pada ketika itu memang orang Batak itu menganggap bahwa Jerman itu ini mau menjajah ini, katanya mau menjajah ke tanah Batak. Maka muncullah perlawanan terhadap Nomensen yang katanya di Gunung Siatas Barita itu yang tadinya pemujaan itu sampai mengorbankan manusia juga, tapi katanya Nomensen dalam hal itu menang. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia meminum racun tapi dimuntahkan katanya. Jadi memang dia agak khusus ya di daerah Tarutung. Kebetulan saya lama di sana, ada 11 tahun lah waktu dokter umum. Ya, jadi lama dengan orang HKP. Jadi waktu itu ada juga buku daripada Dr. Asto Pulisitotas Nabur Hakristenon katanya mengenai perjalanan daripada Nomensen. Jadi memang
bisa membuat interpretasi mengenai penjajah tadi membawa pembaharuan di sana. Karena masuk beliau itu dari Siatas Barita ya, salib kasih sekarang itu masuk ke Said Nihuta Onan Sitapuru namanya. Jadi Marga Tobing itu kemudian mereka membuat Pargudungan. Pargudungan itu kan sistem yang ada gereja, ada rumah sekolah, ada balai pengobatan dan sebagainya. Dari situ mereka pindah ke Simanare, Sipoholon. Dari Sipoholon pindah ke Pansurnapi itu, baru dari Pansurnapi itu terakhir masuk ke Pearaja. Jadi pada umumnya yang di Sipoholon itu dan di Pansurnapi itu adalah tempat perbiguan, tempat hantu-hantu. Kata orang Batak, kita kasih ini tanah ini, biar dimakan hantu itu orang-orang Kristen itu. Tapi nyatanya sesudah orang Kristen yang nggak ada apa-apa, ya akhirnya mereka ya keramat juga ini orang-orang Kristen ini. Kira-kira begitu. Jadi sekilas mengenai Silindung itu, jadi pengertian daripada orang Batak itu dalam kesimpulan tadi itu, bahwa memang pada ketika itu Belanda tidak tertulis secara tidak tertulis kalau orang jadi penatua itu dianggap mirip-mirip inlander. Inlander itu yang orang Batak yang menjadi orang Belanda, pajaknya dihapuskan Belanda, semua pembiayaan gereja, listrik, dan lain-lain kalaupun ada itu ditanggung oleh Belanda. Jadi pengertiannya dalam tanda kutip bahwa misi itu orang-orang Jerman itu adalah, kalau pengertiannya adalah penjajah, mirip dengan orang Belanda. Karena ya misi itu ya orang-orang misi itu pada umumnya kan mereka ada di pergunungan itu. Kemudian para ahli juga melihat bahwa sistem yang diterapkan oleh Belanda di mengalahkan Imam Bonjol adalah sistem benteng stelsel itu. Setiap daerah yang sudah dikuasai itu dibentuknya situ perbentengan dan lain-lain ada. Jadi semua itu dihubungkan merupakan satu rangkaian untuk mengepung tanah Padang itu. Barangkali di Tapanuli juga begitu, sistem mereka itu memakai sistem kolonialis Belanda. Mula-mula dia masuk ke Said Nihuta ya, baru Said Nihuta masuk ke ujung Tarutung yaitu Sipoholon, baru masuk ke Pansurnapi itu, di ujung sebelah sana yang berbatasan dengan Angkola, baru masuk ke Pearaja. Jadi di situ mereka membentuk pergunungan istilahnya, membentuk suatu sarana yang lengkap. Memang mereka tidak memakai serdadu, tapi sepertinya mereka sudah membentuk satu sistem mengepung ini Silindung, mengepung Tarutung dan sekitarnya Sipoholon sampai ke batas Pansurnapi itu sana. Jadi memang pada pengertian orang yang dalam tanda kutip bahwa bukan misi sebenarnya, misi datang, tapi sistem yang dipakai adalah sistem Belanda. Jadi makanya dibilang ya memang tidak tertulis sih, tapi saya sebagai orang yang lahir di Tarutung dan 11 tahun hampir terjun di situ sebagai dokter umum yang bergaul dengan yang tokoh-tokoh di situ juga dan orang-orang gereja, kira-kira begitulah. Jadi mengenai apa itu, bagaimana kekalahan daripada kita orang Protestan dengan orang Jawa dan lain-lain dalam interaksi antara budaya kekristenan dengan Jawa. Kenapa kita dikalahkan oleh Katolik? Terutama sekali mengenai kekristenan ini kan, bahwa menurut sistem kekristenan itu, Tumbaga Holing kan adat itu kan adat yang paling penting di kita. Makanya gereja adalah gereja-gereja adat. Yang Tobing dari sini dilangkai beberapa gereja untuk pindah ke gereja lain. Jadi mereka itu yang paling penting adalah adat. Adat itu apakah adat menurut Raja Patik Tampu Bolon? Adat adalah mengadakan sosialisasi dengan muda jadi Nabulun, sosialisasi dengan manusia, dan sosialisasi daripada orang yang meninggal. Jadi dalam Katolik mereka ada yang mirip-mirip kita katakanlah dengan Seol,
ada yang mirip dengan Firdaus, tapi ada di tengah-tengahnya. Orang yang belum cukup untuk masuk ke surga atau ke Firdaus, mereka ada di tengah-tengahnya. Orang-orang yang membutuhkan doa dan sebagainya dan sebagainya. Sedangkan di kitab Protestan tidak. Kalau tidak ke Firdaus, kau ke Sheol. Barangkali mungkin ya perbaiki Bapak nanti pengertian saya, begitulah dogmatika kita ini, eskatologi kita ini. Jadi di situ kegagalan kita satu. Kita tidak bisa berterima dengan, kita tidak bisa mengadopsi mereka, sedangkan mereka percaya bahwa kalau orang Batak bilang kan meninggal daging Gaetano, hosa gabe alogo, todi gabe begu, kan begitu. Ada 3 juga apa mereka konsepnya. Jadi Tony menjadi begu ini sangat ditentang oleh kekristenan, tidak bisa. Baru akhir-akhir ini HKBP baru mengatakan Madabu Jampor Tata ya, kepada keturunan daripada nenek moyang Sianu, ya inilah daging mentah yang dijatuhkan dari panca-panca ke tanah. Artinya ya supaya mengangkat orang itu dari menjadi begu menjadi begu, menjadi sumangot, jadi naik lagi derajatnya jadi sombawon. Jadi orang yang demikian adalah orang yang menerima jambar, raja-raja itu yang menerima jambar. Jadi itu hal yang tidak bisa diterima oleh orang kita Protestan. Sedangkan Katolik memang ya dogmanya memang begitu, bahwa ada 3 nasib orang sesudah meninggal. Dogma kita kan cuma 2. Jadi ya kita serahkanlah ini kepada bapak-bapak yang ahli teolog lah ya. Bagaimana ini ya, apakah bisa masih ditolerir atau tidak? Saya kurang tahu. Kurasa di situ salah satu daripada kegagalan kita pendekatan antara agama dengan tradisi, terutama orang Batak itu. Jadi di situ kita kalahnya juga dengan Katolik, kalahnya juga kita dengan orang Jawa dan sebagainya. Itulah sekedar komentar saya, Bang. Ya, baik Amang, terima kasih. Memang berbicara soal arwah orang yang meninggal tadi dalam tradisi Batak sudah menjelaskan pamatangon gebe urbuk, gebe tano, hosa gebe alugu, tondi gebe begu. Nah, memang dalam kekristenan kita mengatakan kalau sudah mati tidak boleh berhubungan lagi dengan orang mati. Arwah kita pun tidak bisa berhubungan dengan orang mati. Berbicara dengan orang mati pun tidak bisa. Sementara Katolik, mereka masih ada kesempatan berbicara dengan roh-roh orang mati. Maka mereka ada yang santa. Mereka selalu berdoa kepada santo dan santa itu. Memohon supaya roh-roh orang baik itu melindungi mereka. Roh-roh orang baik itu memberkati mereka. Maka kalau mereka nanti berdoa kepada Santo Ignatius, Santo Paulus, Santo Yohanes, itu berdoa mereka, memohon perlindungan. Kita nggak ada seperti itu lagi. Ketika kita mati, kita masuk kepada masa penantian sampai pada penghakiman terakhir. Nah, kita masuk pada Sheol. Tadi Amang sudah masuk pada Sheol. Di Sheol itu ada 2 bagian. Sheol, orang yang mati dalam Tuhan, maka dia akan masuk pada paradis atau di pangkuan Abraham. Itu orang yang mati dalam Tuhan. Tapi sama-sama di Sheol. Tapi orang yang tidak mati dalam Tuhan, dia masuk pada Gehenna. Gehenna kan sudah mendekati neraka. Ya. Nah, neraka. Jadi dia masuk kepada Gehenna. Dan tidak ada lagi hak kita memohon kepada Tuhan, memindahkan posisi mereka dari paradis pindah ke dari Gehenna pindah ke paradis, nggak bisa lagi. Itu hanya menunggu masa penghakiman terakhir hingga nanti Yesus datang kedua kali menghakimi orang yang hidup yang mati. Kalau dia sudah di paradis, itu sudah mendekati surga. Tapi kalau dia sudah di Gehenna, itu sebenarnya sudah masuk ke neraka. Hanya tinggal menunggu masa penghakiman. Tidak bisa lagi diminta mereka bertukar tempat itu, nggak bisa lagi. Tapi kalau di agama lain masih bisa. Roh orang tua mereka yang tidak bertobat selama hidupnya bisa dikirimi doa supaya bapaknya bisa berpindah tempat dari alam maut ke alam
berkat ya surga. Nah, Katolik memang masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang arwahnya sudah meninggal, tapi juga mereka tidak lagi punya kuasa memindahkan atau memohonkan posisi orang yang meninggal itu untuk Tuhan. Ya, mungkin hanya bisa berkomunikasi atau meminta perlindungan kepadanya, bisa. Tapi itulah memang ya seperti yang katakan tadi, bahwa tradisi kita soal kematian tadi langsung diputus oleh tidak bisanya kita komunikasi dengan mereka. Nah, makanya orang Katolik itu kan berkembang di Samosir dulu. Termasuk orang Katolik kan akhirnya ya hampir sama dengan pemikiran orang Batak kan, sehingga mereka menerima Katolik lebih cepat dibanding Protestan. Nah, jadi memang ya betul ada diskursus tentang itu, sehingga ada pemahaman yang lebih baik soal kemanakah manusia setelah mati. Nah, memang diskusi ini panjang sampai sekarang pun masih belum tuntas itu bagi beberapa kalangan, karena orang kan masih mengharap bisa, kalaupun dia sudah mati, bisa punya hubungan lagi. Tapi ya di kekristenan kita menolak berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Demikian memang hanya tambahan penjelasan saja tadi dari apa yang disampaikan Amang, sehingga yang saya lihat tadi tradisi-tradisi Batak itu atau tradisi-tradisi Kristen itu banyak digerus oleh tradisi-tradisi baru yang datang dari Eropa, sehingga nilai-nilai budaya yang selama ini kita anggap baik hilang karena nilai-nilai kekristenan. Itu yang sekarang kalau kita mau gali, ya sudah banyak yang hilang kan. Raja Patih Tapbolon dengan Tumbaga Hulingnya, bukunya itu ada 4 seri itu ya, saya simpan di mana ada sama saya itu tidak pernah lagi kita gali sebagai sebuah kearifan lokal. Seharusnya tulisan-tulisan itu bisa digali lagi menjadi sebuah kearifan lokal, dan mana hal-hal yang tidak bersesuaian dengan kekristenan kan bisa didiskusikan supaya lebih kita membumi teologi kita, sehingga teologi kita tidak hanya Eropa sentris, tapi teologi kita ialah teologi yang digali dari budaya kehidupan kita sendiri, sehingga kita memahami Tuhan itu hadir dalam diri kita, di dalam budaya kita. Jadi bukan menghadirkan Tuhan dalam budaya Eropa yang kita tinggal di Indonesia. Itu yang sering terjadi. Pemahaman-pemahaman teologinya masih ke-Eropaan, ke-Baratan, bukan dari bumi kita. Itulah memang menambahi perbincangan kita, dan karena ini adalah pertemuan yang terakhir. Sebentar lagi Pak Amang, bisa silakan. lagi komentar. Jadi mengenai apa tadi, memang itulah batu sandungan di antara kita orang Batak. Kebetulan saya agak dekat dengan orang-orang kedukunan di sana juga dan sebagainya itu, dan kependetaan di sana, jadi agak ngerti mereka. Jadi barangkali kita berpikir ya kan, jadi barangkali pendeta juga masih, ahli teologi juga masih bisa pendapat, kok bermimpi datang bapak saya dan lain-lain ya. Ya kita bilang, wah itu iblis yang menyamar-nyamar dan sebagainya. Kok terlihat saya, nenek moyang saya begini? Nah, itu iblis kan bisa menjelma segala macam. Ya memang itulah jawabnya dulu. Ada yang mengatakan ya, kalau dari sudut kami kedokteran bilang, itu kan bawah sadar kita yang menjelmakan kembali, merupakan gambaran halusinasi. Ya tapi kalau kita katakan, ya bagaimana kita berbicara mengenai ya Yesus yang berjumpa dengan Musa dan Elia di gunung ini. Ya, ada yang teolog juga bilang itu kan bayangan, katanya itu kan bayangan ya. Jadi agak payah juga ceritanya kalau sudah begitu kan. Jadi kalau kita katakan pada waktu satu ketika di Wahyu itu, roh-roh yang ada di bawah daripada pelataran itu berteriak-teriak, "Hai anak domba Allah, kapan lagi kau balaskan darah kami yang tertumpah?" Loh, kok bisa cerita mengenai roh lagi kan begitu. Dan ada beberapa hal lain lagi, nggak usah kita sebutkan lagi satu persatu ya.
Tapi mereka ya terkadang menjawab itu tidak, menurut saya tidak begitu secara alkitabiah. Ada yang dokter teolog juga yang saya kira cukup mahir mengatakan ya memang itulah kita belum sampai ke situ. Katolik memang begitu, kita nggak selengkap mereka, kata beliau itu. Jadi ada dua versi saya lihat di kalangan ahli teologi itu. Tapi ya bagi kita juga payahlah menjawab orang-orang Batak itu, dan itulah merupakan batu sandungan juga ya, karena mereka sangat penting itu adat itu. Jadi malah ada orang meninggal, enggak, berminggu harus di sini, tidak ke gereja, kan begitu. Dan itu payah ditentang, kan begitu. Kalau nggak bikin batu sandungan, payah tentang. Jadi ya orang Amang lah yang ahli-ahli teologi itu memikirkan itu macam mana supaya kita ini jangan sampai hilang sehingga akhirnya dimasuki oleh Katolik. Kan ibarat kita berjalan ini Pak Amang sekarang, orang Kristen berjalan-jalan. Di kiri ada jurang, di kanan ada gunung. Lari kita ke kiri, terjun kita ke sinkretisme. Terbelok kita terantuk ke gunung, jadi ateis, kita nggak percaya lagi. Benar ini kan gitu. Ini sedikit ada ini, kiri atau kanan, jadi sinkretisme atau ateis, kan begitu saya kira. Ya, begitulah dulu komentar saya, Mang. Ya, jadi memang itulah saya katakan tadi, banyak tradisi leluhur kita yang tergerus oleh datangnya agama import, tanda petik ya, yang Kristen atau Islam ya. Contoh misalnya, datu itu kalau dalam tradisi Batak adalah penghubung antara umat ya, manusia dengan yang ilahi. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan datu itu penghubung antara masyarakat untuk yang ilahi, maka datu itu dulu kan bisa mengobati, bisa dia memimpin upacara adat, itu kan upacara apa namanya bius dan sebagainya. Datu berarti dia kan orang yang terpandang dulu datu. Mengapa kita tidak memanggil pendeta itu datu dalam tradisi kekristenan, sehingga sahala datu itu tidak hilang. Tetapi orang misionaris melihat datu itu sebagai saingan dulu untuk menghancurkan agama-agama lokal ini, maka datu pun dikafirkan, dikatakan sipil begu, atau datu dianggap sesuatu yang buruk dan jahat. Padahal datu itu dulu pengobati, penolong umat. Walaupun ada datu yang jelek, yang jahat ya, yang menyalahgunakan fungsinya sebagai datu. Sama seperti sekarang, banyak kok pendeta yang salah fungsi. Dia menggunakan kependetaannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mencari untung dari kependetaannya. Itu kan berarti oknumnya. Tapi jabatan datu itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat menolong umat berjumpa dengan yang ilahi kala itu, atau menolong umat yang sakit supaya dia memberi kesembuhan melalui tentu kan kekuatan yang ilahi yang dia pakai itu. Nah, jadi sekarang kita sudah menganggap mereka sebagai sosok yang tanda petik jelek dan tidak baik. Nah, ini yang hilang. Nah, kalau misalnya kita bermimpi kepada seseorang yang kita cintai, orang tua kita, apakah itu dosa? Enggak dong. Dalam Alkitab banyak kok mimpi dipakai Tuhan untuk memberikan perintah-perintah. Yusuf misalnya, dia bermimpi, diperintahkan supaya pergi membawa Yesus ke Mesir. Itu kan perintah. Nah, terkadang kita selalu menganggap mimpi itu iblis. Siapa bilang? Nah, saya sering bermimpi, dan mimpi itu terkadang bisa saya renungkan apakah itu sesuatu yang akan memberitahu sesuatu kepada saya pada hari ini. Bisa saja kan? Ada petunjuk mungkin mimpi ini berarti begini. Berarti saya hari ini begini. Bisa saja. Tergantung kita. Maka setiap roh itu kita uji. Itu kata Paulus. Kalau memang kita bermimpi, kita melihat sesuatu penglihatan, ya ujilah. Ujilah segala sesuatu, segala roh itu. Apakah dari Tuhan? Kalau dari Tuhan kan izinkan itu menjadi petunjuk bagi kita menjalani hari ini lebih baik. Tapi kalau misalnya itu bukan dari Tuhan atau itulah kuasa iblis, jadi supaya dihilangkan dari pikiran kita. Kan sederhana.
daripada kita mengatakan itu pekerjaan iblis. Bukan pekerjaan iblis. Nah, tubuh ini kan diberi Tuhan untuk berbagai fungsi. Fungsi mimpi ada. Nah, selain untuk mengenakan tidur supaya nyenyak, ya mimpi itu juga alat Tuhan untuk bersuara kepada kita kan, menyampaikan kehendaknya kepada kita. Mungkin dalam bentuk orang tua kita lah, mungkin dalam bentuk orang-orang yang kita kasihi, mungkin dalam bentuk lain. Nah, makanya kalau memang itu kehendak Tuhan, kita mintalah hikmat Tuhan. Kita uji mimpi itu supaya jangan mimpi yang liar, kan gitu. Daripada kita mengatakan itu dari setan, jauh lebih bermanfaat kita lebih beri nasihat. Ujilah mimpi itu dengan apa? Tanya Tuhan, Tuhan saya bermimpi tadi malam. Ini mimpi saya. Mohon petunjukmu apa artinya itu dalam hidupku hari ini. Itu kan jauh lebih berhikmat daripada kita klaim itu dari iblis. Emangnya kerja iblis membuat mimpi saja? Jadi begitu mungkin respon saya atas soal mimpi dan peran datu tadi di Teringatnya mau, abang dulu STH-nya dari mana? STH KIP. HKIP? Ya. Oh ya ya. Waktu itu sahabat saya di situ Dr. Alex Tumpul. Ya betul. Yang dia yang menulis harus nabur Kristen. Jadi teringatnya sekilas saja Bang ya. Jadi waktu itu kami kumpul empat dukun dari 4 Batak, yaitu Batak Selatan ya, Batak Selatan, Batak Utara, Batak Simalungun dan Batak Karo. Jadi di HKILA itu kumpul. Jadi saya ikut terjun membidangi kepala bagian pengobatan tradisional. Jadi kami rumuskanlah itu kira-kira begini. Kedukunan itu ada yang memakai obat tumbuhan tok, misalnya kita katakanlah daun jarak itu. Tanpa dimantrai juga, ya itu sudah berkhasiat. Atau bisa ular itu tanpa dimantrai juga sudah berkhasiat. Yang kedua, yang mantra doang dia tanpa sarana dan lain-lain, dibaca-baca saja air itu sudah bisa salusu diminumkan, orang bisa melahirkan. Yang ketiga, gabungan antara keduanya, memakai bahan sama memakai mantra. Jadi yang pada umumnya memakai mantra itu ada sinkretisme sedikit, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain begini. Hai bego jimbalang anu putar balik kalau jantung si anu begini gini. Kalau tidak kau akan saya adukan kepada si anu begini. Jadi memang ada penggabungan, ada sinkretisme. Sebenarnya hal-hal itulah yang perlu diterjuni oleh kaum gereja. Karena dimulai dengan terkadang nyanyian gereja, Hola Yesus do dan sebagainya, baru masuk acara doa dan sebagainya, masuk acara mantra. Jadi memang agak sinkretisme, jadi agak kompleks lah. Jadi memang ya bapak-bapak ahli teologi itulah menggumulin itu ya. Saya waktu itu terjun karena di bidang apanya, bidang pengobatan tradisionalnya, khasiat obat dan sebagainya. Ya. Jadi memang di kita sekarang ada namanya okultisme. Di perkuliahan kita pun ada mata kuliah okultisme. Lalu di situ sebenarnya adalah pintu masuk untuk memberikan pemahaman itu. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang mengaku penyembuh, dukun lah ya di kampung, kita boleh mendekati dia. Kita boleh memberikan atau diskusi dengan dia, pengobatan yang dia lakukan itu pengobatan yang bagaimana. Apakah tadi penggabungan sinkretisme dengan menggunakan mantra dan bahan, atau dia tanpa mantra karena dia tahu khasiat dari setiap tumbuhan yang ada di bumi ini, dia olah menjadi sebuah alat penyembuh, atau dia menggunakan mantra tanpa bahan, dan itu semuanya itu kan bisa dialog. Makanya kita bekali para mahasiswa untuk menyentuh kehidupan okultisme ini. Karena kalau tidak, nanti kan dia bertemu di lapangan dengan praktik-praktik perdukunan itu. Jangan dia serta-merta langsung memblame, menghukum orang dukun itu sebagai musuh atau orang yang salah dalam kehidupannya. Lebih baik kita pendekatannya ialah manusiawi. Mendekati mereka, berbincang-bincang kepada dia. Lalu metode-metode apa yang dia gunakan dalam rangka praktik perdukunannya. Supaya kalau dia misalnya jujur menggunakannya dengan kuasa Tuhan,
atau menggunakannya dengan kebaikan dan tidak ada motif lain, kan dia akan lebih terbuka, tertolong. Lalu dia menjadi mitra kita untuk melayani masyarakat, sama-sama melayani masyarakat itu. Nah, kita dari segi kerohanian, dia dari segi kesehatan tradisional. Sekarang di apa Jokowi kan sudah membuka aliran kedokteran di UGM, kedokteran tradisional dengan pengobatan tradisional. Jadi sekarang ada dokter tradisional, tidak lagi dokter apa secara Eropa ya, yang sekular ini. Dokter tradisional, dia pilih. Jadi ada sekarang pijat, dokter pijat, dokter refleksi. Itu dari segi tradisional. Itu jauh lebih kita tolong jemaat kita seperti itu daripada kita menganggap mereka itu musuh dalam gereja. Enggak dong. Itu kan warga jemaat kita juga yang perlu ditolong. Mungkin dia dapat ilmu itu dari nenek moyangnya. Lalu tanpa ada pendidikan, tanpa ada proses ini jadinya, lalu dia melakukan praktik-praktik perdukunan. Kalau kita dampingi kan makin bagus. Kalau dia misalnya tidak tambah ilmunya lagi, nanti kita beri dia masuk, pergilah ke sekolah ini, kan semakin bagus daripada kita biarkan dia melakukan praktik perdukunan yang semakin bertanda petik ya salah, makin jauh dari kekristenan. Jauh lebih penting, lebih baik kita mendekati dia. Begitu Amang sekarang. Ya, semoga itu nanti menolong mahasiswa berjumpa dengan masalah-masalah itu di lapangan mereka. Begitu Amang. Ada lagi kira-kira Amang? Ya, nggak ada Pak. Ya cuma memang saya mencari-cari pendeta itu terkadang siapa yang mengerti mengenai kedukunan, biasa saya kejar itu. Karena tahun yang lalu saya pernah menulis buku juga mengenai kedokteran ya, kedukunan dan agama Kristen. Ada saya tinjau dari tiga sudut, tapi tidak dipasarkan hanya untuk kalangan sendiri aja. Karena belum rampung, terlampau kompleks. Jadi yalah Amang, terima kasih lah Amang. Jadi tolong mengenai sejarah kekristenan tadi itu, tolonglah Amang berikan juga, karena betul Amang bilang saya meninjau dari sudut Batak saya, Schneider ya seperti bukunya dulu pernah saya baca juga, telah ku dengar dari ayahku kan, dia Schneider juga itu. Jadi dia kan dosen di Siantar. Jadi memang khusus saya hanya mengerti Silindung ya, ke Samosir dia sesudah mati sesudah Singamaraja kalah masuk ke sana, sebelumnya itu kan ke Toba. Jadi tolonglah Amang kirimkan dulu yang Amang katakan tadi itu. Oke, baik. Jadi, bisa saya pelajari lebih lanjut. Jadi papernya pun bisa agak saya lengkapi, tidak hanya Selindung top begitu. Skopnya lebih luas ya kan begitu. Seperti Angola kan Amang lebih tahu. Ya kan dari 3 tahun atau 4 tahun dari Angola baru masuk ke Tarutung kan begitu, ke Ciapas Barita. Baik Amang. Ya. Baik, Amang nanti akan saya coba kirimkan ke Amang semua apa namanya bacaan. WA saja Bang, WA. Ya. Oke, terima kasih Amang karena ini sudah mengakhiri perkuliahan kita. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaan Amang dalam rangka perbincangan kita satu semester ini. Satu lagi nanti kita akan membahas meteorologi ya. Satu lagi nanti. Kalau untuk sejarah gereja sudah selesai, kita berbincang. Baru nanti kalau Amang mau kirimkan perbaikan tidak apa-apa supaya semakin bagus, baru nanti akan saya berikan penilaian akhir. Berarti nanti untuk mata kuliah meteorologi tinggal satu lagi materinya yang Amang belum kirim ya, yang apa namanya nih, sebentar ya, tulisan bebas Amang, apa yang Amang tulis dalam meteorologi penyelidikan ini, nanti terserah Amang lah. Mungkin minggu depan lah kita bertemu lagi untuk membahas itu, yang paper terakhir untuk meteorologi penyelidikan. Oke Amang, terima kasih atas perhatiannya selama proses pembelajaran sejarah gereja. Kiranya ini akan menolong kita dan menolong Amang untuk semakin menambah wawasan memahami sejarah gereja, baik di dunia tadi, di Indonesia, dan di Tanah Batak. Salam sehat selalu untuk semua keluarga. Tuhan memberkati. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena perjumpaan kami telah berakhir. Berkatilah Amang Dr. Panggabean dalam tugas-tugasnya menyelesaikan paper-papernya. Berkati kesehatannya, beri dia kesehatan panjang umur,
berkati anak cucunya yang ada di Medan dan di perantauan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati kami dan tugas kami selanjutnya, sehingga kami boleh mengakhiri hari ini dengan baik. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Orang samanya. Sampai jumpa, Bang. Yuk, keras.